Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Satria Buana dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Apa itu hubungan bilateral? Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak negara, khususnya pada hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang merupakan juga negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah kurang dari 17.504 pulau. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Dan Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah lebih dari 230 juta jiwa. Republik Rakyat Tiongkok atau Cina merupakan negara di Asia Timur yang berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa yang juga menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia. Tiongkok juga menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia sekaligus menjadi negara dengan ekonomi terbesar berdasarkan total nominal GDP dan PPP. Hubungan bilateral antara kedua negara ini sejatinya telah dimulai dari berabad-abad lalu. Namun, baru diakui secara resmi pada tahun 1950. Tetapi, hubungan politik ini sempat terhenti pada tahun 1967 dan dilanjutkan kembali pada tahun 1990. Tiongkok memiliki kedutaan besar yang terdapat di kota Jakarta dan konsulatnya pada kota Surabaya dan Medan. Sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar yang terdapat pada kota Beijing dan konsulat yang terdapat pada kota Guangzhou, Shanghai, dan Hong Kong. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, terutamanya pada bidang ekonomi, saat ini telah berkembang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya nilai jual antara Indonesia dan Tiongkok, yang pada tahun 2008 mampu menembus angka 31 miliar dolar Amerika. Berikut adalah 8 bidang perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, yang dikutip dari kompas.com. 1. Nota kesepahaman kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi Pembangunan Nasional RRT. 2. Nota kesepahaman kerjasama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT. 3. Nota kesepahaman kerjasama dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi Pembangunan Nasional RRT. 4. Kerjasama antara protokol persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah RRT dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara. 5. Kerangka kerjasama saling mendukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan Rakyat Cina. 6. Kerangka kerjasama antariksa pada tahun 2015 sampai 2020 antara LAPAN dan Lembaga Antariksa RRT. 7. Nota kesepahaman antara pemerintah RI dan RRT dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara. 8. Nota kesepahaman kerjasama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi Pembangunan Nasional RRT. Dengan adanya hubungan antara Indonesia dan negeri Tiongkok, membuat banyak rakyat Tiongkok yang menetap di Indonesia. Walaupun etnis Tiongkok menjadi minoritas, tetapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka itu aktif dengan etnis lainnya, dengan cara memasuki dunia politik atau bahkan ranah pemerintahan. Bahkan, mereka hampir menguasai dunia perekonomian di Indonesia. Etnis Tiongkok sangat mudah memasuki dunia perekonomian di Indonesia, dan mereka juga mampu mempengaruhi rakyat Indonesia untuk menggunakan produk-produk dari negeri Tiongkok. Hal ini berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia di bidang perekonomian, karena beredarnya produk-produk dari Tiongkok akan membuat produk-produk dalam negeri kalah bersaing. Dengan murahnya produk-produk khas dari negeri Tiongkok, ditambah lagi dengan kualitas barang yang tidak sembarangan, maka jelas rakyat Indonesia akan lebih memilih barang dari Tiongkok. Namun, bukan hanya dampak negatif saja yang ditimbulkan, tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu ketika seorang etnis Tiongkok mendirikan perusahaan, maka itu akan menyerap tenaga kerja dari Indonesia, yang mana itu bisa mengurangi tingkat pengangguran di negeri ini. Sekali lagi, walaupun etnis Tiongkok ini minoritas di Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia tetap menjaga baik hubungannya dengan mereka.
Bahkan bukan dengan mereka saja, tetapi seluruh etnis di Indonesia ini selalu menjaga baik hubungannya supaya terhindar dari perpecahan sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga dengan dimulainya kerjasama dengan Tiongkok, Indonesia dapat membangun infrastruktur yang baik. Contohnya adalah jembatan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Belum lagi dengan bantuan yang mereka berikan kepada tenaga medis di Indonesia untuk membantu mencegah virus COVID-19, yang mana itu merupakan wujud dari hubungan yang baik antara kedua negara. Menurut saya, dengan adanya hubungan yang terjalin antara kedua negara ini akan membuat kedua negara ini saling bergantungan satu sama lain, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Dan juga dapat menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol like dan bagikan kepada teman-teman Anda yang Anda rasa perlu mengetahui tentang informasi ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.